semuanya, perkenalkan nama saya Regina Tampulun. Saya dari kelas 11-1 SMA Negeri 1 Lokoboti. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai harmoni dalam keberagaman. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat hidup sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu saja banyak perbedaan yang terjadi dalam masyarakat, terutama di negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia terdiri atas berbagai agama, suku, budaya, etnis, ras, dan masih banyak perbedaan yang ada di negara kita Indonesia. Nah, yang harus kita ingat adalah bahwa perbedaan itu bukanlah sesuatu yang harus dipandang buruk ataupun negatif, melainkan kita harus memandang itu sebagai kekayaan yang dapat memperkuat persatuan kita dalam berbangsa dan bernegara. Jika disikapi dengan baik, yaitu dengan sikap saling menghargai keberagaman, maka keberagaman tersebut dapat menciptakan harmoni dalam perbedaan yang ada. Ketika setiap individu memandang perbedaan bukanlah sesuatu hal yang negatif ataupun hal yang merugikan ataupun dipermasalahkan, misalnya dalam suatu suku, dalam suku Batak, jika orang Batak tidak melihat bahwa perbedaan antara agama yang ada di dalam budaya Batak ini, seperti agama Islam ataupun Muslim, agama Kristen, Katolik, dan agama lainnya yang ada di suku Batak, maka suku Batak ini akan dapat erat dan dapat membentuk suatu kesatuan yang ada. Nah, jika juga atau misalnya di suatu desa ada seseorang yang pandai membuat kerajinan ataupun membuat sebuah kue. Jika dia hanya bisa membuat kue, tentunya dia butuh menjual kue ini. Namun, jika salah satu lagi temannya bisa menjualkan, misalnya salah satu temannya itu bisa pintar berjualan, namun itu tidak pintar membuat sebuah barang yang ingin dijual, maka mereka dapat bekerja sama untuk membuat kesatuan yang dimana saat penjual kue selesai membuat kuenya, maka dia dapat menjualnya atau memberikannya kepada si penjual agar dia menjualkan dan menawarkan kue ini kepada orang lain. Nah, itulah salah satu bentuk sederhana dari harmonisasi dalam keberagaman. Seperti harmoni dalam keberagaman. Nah, di tingkat yang lebih tinggi itu seperti di Indonesia itu memiliki banyak keberagaman. Seperti budaya, misalnya nih, ada tortor dari Sumatera Utara, ada batik dari Jawa, ada lagu daerah dari Papua. Nah, semua warisan dari daerah-daerah tersebut ataupun warisan budaya dari daerah-daerah tersebut memiliki keberagamannya masing-masing, dan tentunya itu sangat berbeda antara wilayah lain dan wilayah lain. Namun jika kita menghargai keberagaman tersebut dan memperkaya keberagaman tersebut, pastinya kita akan membentuk suatu persatuan yang dimana kesatuan ini akan sangat susah dihancurkan. Kenapa tidak? Karena kita sudah saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Seperti yang terjadi di Indonesia, agama yang paling mayoritas yaitu adalah agama Muslim, dan agama-agama lain adalah agama Kristen, Buddha, Katolik, Hindu, dan masih banyak, dan Konghucu. Dan Konghucu. Agama-agama lain dari Islam ini pasti merasa mereka adalah minoritas. Namun, Islam dapat menerima mereka dan menjadikan kesatuan, walaupun hal tersebut belum terjadi di semua tempat. Namun, kita dapat mulai menerapkannya dengan menerima keberagaman yang ada. Nah, namun keberagaman ini dapat terganggu, yang dimana ketika ada juga pada saatnya Indonesia itu tidak bisa bersatu antara suku lain dengan suku lain. Nah, salah satu bentuk dari perpecahan dari keberagaman ini adalah yang pertama itu adalah egoisme. Egoisme merupakan sikap atau perilaku yang menguatkan kepentingan sendiri, yang dimana egoisme ini sering dianggap sebagai sikap yang berfokus pada diri sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan orang lain. Contohnya nih, kita sedang gotong royong, namun ada satu orang yang hanya diam di rumahnya dan tidak membantu ataupun tidak ikut berpartisipasi dalam gotong royong sekampung.
maka hal tersebut sudah masuk dalam sikap egoisme, di mana dia yang mementingkan kepentingannya dibandingkan kepentingan bersama. Padahal ketika lingkungan itu sudah bersih, maka dia juga akan nyaman tinggal di situ. Nah, yang selanjutnya itu adalah entonocentrisme, yang dimana entonocentrisme ataupun entronocentrisme merupakan sikap atau pandangan suatu kelompok merasa budaya, norma, dan nilai-nilai yang mereka anut yang paling benar dan superior dibandingkan budaya atau norma dari nilai kelompok lain. Sikap ini dapat menghambat terciptanya kesatuan dalam harmoni dalam keberagaman, yang dimana dia merasa bahwa budaya dia lah yang paling benar dibandingkan lain. Contohnya, Batak merasa bahwa tortor adalah sebuah budaya sebuah tarian yang paling betul di Indonesia. Ataupun misalnya agama Kristen merasa bahwa agamanya adalah yang paling benar dibandingkan agama lain. Maka agama Muslim akan merasa dihina, akan merasa tidak dihargai, dan akan terjadinya pertengkaran ataupun kegaduhan di antara kesatuan tersebut. Ada juga yang namanya sikap entosentrisme, yang mana dapat memunculkan perlakuan diskriminasi. Misalnya nih, di suatu daerah terdapat kelompok mayoritas dan minoritas. Seperti yang saya katakan tadi, misalnya tuh agama Muslim dan agama minoritas lainnya, atau Hindu atau Buddha atau Kristen. Nah, misalnya kelompok mayoritas ini melakukan diskriminasi terhadap kelompok minoritas karena kelompok mayoritas merasa bahwa ajaran janutnya itu tadi paling benar, maka akan terjadinya yang namanya rasa persatuan yang merasa tidak menghargai. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dapat kita tanam. Nah, hal-hal tersebut dapat kita hindari ataupun kita dapat melakukan, misalnya kita sedang misalnya terjadi pertengkaran antara agama Muslim dan agama Kristen misalnya, maka kita dapat melakukan perdamaian dengan cara yang pertama mediasi, yaitu mediasi ini adalah penyelesaian konflik dengan mempertemukan pihak yang terlibat dalam konflik dengan mediator atau pihak ketiga yang netral, yang dimana mediator bertugas membantu pihak-pihak tersebut untuk mencapai kesempatan yang paling menguntungkan dan memuaskan. Nah, mediasi ini sering dilakukan di berbagai tempat. Nah, yang selanjutnya ada negosiasi, dan yang terakhir ada arbitrase. Nah, arbitrase inilah proses penyelesaian konflik dengan cara menyerahkan penyelesaian konflik ini kepada pihak ketiga, yang dimana ketika pihak ketiga ini akan mendengarkan semua keluh kesah yang diberikan oleh pihak pertama dan pihak kedua, dan dia akan menyimpulkan hal yang terbaik untuk konflik tersebut, dan pihak pertama dan kedua harus menerima dengan baik dan lapang dada. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dapat kita tanam dalam diri kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu dalam sila pertama, keberagaman dalam beragama di Indonesia itu sangat banyak. Misalnya agama, tapi kita dapat menghargai keberagaman itu dengan cara, misalnya pada saat Muslim sedang melakukan puasa, maka kita umat beragama non-Muslim dapat menghargai mereka dengan cara tidak makan di depan mereka dan tidak membuat mereka emosi, karena mereka harus menyelesaikan puasa mereka dan tidak boleh mengemosi pada saat melakukan puasa. Nah, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana kita bisa berteman tanpa memandang latar belakang seperti suku, agama, ras, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Misalnya kita sedang mengikuti sebuah perlombaan, yang dimana sekelompok teman kita itu adalah orang-orang yang berbeda latar belakangnya. Misalnya satu ada orang Papua, ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang beragama Muslim, ada orang beragama Kristen, dan masih banyak lagi. Kita harus saling menghormati perbedaan yang ada, dan kita harus saling bersatu agar dapat memenangkan lomba tersebut, dan kita dapat menghargai mereka dengan cara yang baik dan benar. Nah, yang keempat itu adalah kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang misalnya nih, yang misalnya suatu masalah yang kita lakukan ini, misalnya kita itu kita ada kesalahan.
ataupun kita sedang melakukan diskusi, maka kita harus melakukan musyawarah dan menghargai pendapat teman kita. Atau misalnya kita saling bergotong royong untuk membersihkan lingkungan kita dengan teman sekampung kita. Nah, hal tersebut harus kita lakukan dengan bersama-sama, dan kita harus selalu menerapkan musyawarah dalam kehidupan kita, baik dalam mengambil keputusan agar mendapatkan keputusan yang dihargai bersama-sama. Yang kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Misalnya pemerintah memberikan bala bantuan, misalnya KIP, kepada masyarakat yang kekurangan agar mereka dapat bersekolah dengan lebih murah dan lebih mudah, agar mereka dapat mengakses pendidikan. Misalnya seseorang anak sekolah mendapatkan KIP, maka biasanya mereka akan mendapatkan potongan uang sekolah dan mereka akan mendapat bantuan dari pemerintah agar mereka dapat mencapai cita-cita mereka dengan baik dan benar. Dan hal tersebut dapat membantu anak-anak sekolah ini dapat mencapai cita-cita mereka dan dapat merasakan pendidikan yang sama dengan orang-orang yang sudah cukup ekonominya. Dengan menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai dan sejahtera. Masyarakat dapat bersama-sama membangun lingkungan yang lebih baik dan dapat membangun kehidupan yang lebih sederhana dan saling menghargai apa yang ada di antara mereka. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.